Iya, iya. Oke. Dah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ini yang rencana kita mau supervisi Pak. oh gitu. Tadi barusan kita olahraga tadi ya. Iya, iya. Baik. Kalau gitu kita masuk langsung aja. Jalan ya. Ayo sih, kita ada dulu aja. Oke. Baik, Bu Cindy, tadi kita sudah bincang-bincang di luar ya. Dalam praktik pembelajaran yang akan Ibu Cindy lakukan nanti, itu tujuan pembelajarannya apa ya? Tujuan pembelajarannya itu nanti mereka bisa dapat membandingkan, jadi Iya. setelah sudah menemukan ya kan, nanti membandingkan dengan menjual dan menjemuk pada pinjaman dan investasi Pak, biar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu berarti kontekstual ya. Iya Pak. Nah, kemudian untuk mencapai itu strategi apa nih yang akan Ibu lakukan nanti? Nanti kita akan memakai diskusi kelompok, Diskusi Pak. kelompok. Diskusi kelompok beserta untuk kayak simulasi mereka akan membuat Ya. cerita tentang bunga menjemuk itu. Seperti itu Pak. Oke, baik. Nah, nanti kan Bapak akan mengamati Ibu Cindy ya. Ya. Nah, nanti fokus observasi yang akan Bapak lihat itu Ibu Cindy harapan apa nanti? Nanti fokusnya itu adalah di tentang keaktifan anak pada saat berdiskusi kelompok itu. Oke. Ya, keaktifan anaknya nanti seperti apa. Jadi apakah mereka ikut aktif atau gimana gitu nanti Pak. Oke, jadi diskusi kelompok Iya, gitu. iya. Nah, kita kan kurikulum kita kan ada pembelajaran mendalam nih pendekatannya. Nah, di pembelajaran mendalam itu kira-kira prinsip dan pengalaman pembelajaran apa yang ingin Bu Cindy gali dari murid-murid itu nanti? Kalau misalnya yang pertemuan pertama kemarin kita itu sudah tentang di pengalaman belajar untuk memahami dan mengaplikasi ya kan. Nah sekarang mereka sedang masuk ke tahap refleksi gitu untuk penerapan ke dalam dunia nyatanya regulasi diri mereka seperti apa. Kalau untuk prinsipnya pastinya sudah kita pakai BBM ya, dari berkesadaran, bermakna, menyenangkan. Kita coba pakai itu nanti semua, semoga bisa dapat diterapkan dengan baik. Gitu, Pak. Oke. Nah, ini RPP yang Ibu buat ini sudah bagus nih. Ya. Ya, sudah bagus. Kemarin itu kan Bapak pernah juga masuk kelas Bu Cindy pertemuan pertama ya. Iya, iya. Nah, nanti di pertemuan kedua nanti itu kan besok ya karena Iya, ya, iya. yang pertama ya. Iya. Jadi Bapak langsung ke sana saja ya, Iya, ya. iya, boleh. Oke, kalau itu Bu Cindy hari ini cukup. Tetap semangat ya Bu Cindy Iya, ya. nanti ya, Semoga Pak, ya. Ibu besok bisa melakukan praktik pelajaran dengan baik dan tetap semangat. Oke. Oke, Bu Cindy. Makasih ya Pak ya. Sama-sama Bu Cindy. Oke, saya permisi dulu ya Siap, Pak. Bu Cindy, ya. Ya, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, siap semuanya? Siap. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Boleh silakan sih pimpin doanya. Baik Bu, mari teman-teman untuk memulai kegiatan kita pagi ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Ada yang masuk hari ini? Ini alhamdulillah alamin semuanya nyampe ya ke sekolahnya dengan selamat ya. Semoga nanti pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Oke? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita refleksi dulu bisa? Boleh? Oke, silakan boleh semuanya berdiri. Ayo. Berpasangan boleh, berpasangan. Kita nih. Oke, kita nanti ini kita bersama-sama. Mungkin boleh selagi. Nah, kita mau itu apa namanya pemanasan dulu ya. Nanti semuanya tangannya silakan seperti ini. Nanti kita pegang dulu. Ya, nanti silakan tunjukkan tangannya mau angka berapa, yang udaranya ada berapa. Lalu nanti kita jumlahkan. Yang paling dua itu ya. Oke? Jumlahnya nanti kita begini. Oh, ya. 1, 2, 3, 5. Oke. Pemanasan dulu ya. Satu, dua, tiga. Kita lanjutkan, berkalian ya. Satu, dua, tiga.
Makanya Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Di sini udah bentuk kelompok ya? Minggu kemarin kan kita udah membentuk kelompok untuk pertemuan pada hari ini ya. Minggu kemarin kita udah belajar tentang apa namanya? Bunga tunggal, bunga maju di dalam pinjaman dan investasi. Seperti yang diberitahu kemarin, kalian itu nanti setelah lulus SMK ceritanya mau kemana? Ada berapa option untuk kalian setelah lulus SMK? Mau kuliah Bu. Oh, mau kuliah melanjutkan. Oke, selanjutnya? Saya kuliah sambil bekerja Bu. Oke, kuliah sambil bekerja ada lagi? Kamu mau apa? Saya mau usaha, Bu. Mau usaha, oke. Nah, pada saat itu nanti kalian akan memerlukan yang namanya duit, ya kan? Duit kalau zaman now, kira-kira kalau mau usaha nih nanti, kita nih anak BKP, ya, Alexandra, kira-kira nanti mau usaha apa? Buka studio foto kah? Atau mau buka apa kira-kira? Iya, mau buka studio foto Bu. Studio foto, oke. Kira-kira kalau di studio foto yang diperlukan itu nantinya apa? Perlunya apa? Butuh kamera. Kameranya yang profesional gitu ya. Terus apa lagi? Printer. Nah, oke. Terus apa lagi? Yang barang itu? Laptop ya. Laptop. Untuk kalian kayak mau edit foto gitu biar keren, pokoknya laptopnya yang speknya yang oh ya gitu ya, yang touch gitu ya kan. Nah, jadi di sini masih ingat berarti bunga tunggal menyebutnya? Masih. Siapa kalau untuk di bunga tunggal? Ya, boleh. Silakan. Itu bunga jatuh harus sama setiap periodenya. Ya, sama setiap periode. Lalu kalau bunga majemuknya? Oke, silakan Pak. Itu dia berubah jadi nama bunganya. Oke, makin lama makin banyak. Iya, yang menentukannya apa? Dalam perbedaan itu ada di mana? Waktu. Di waktu. Oke, betul. Ada lagi? besar bunganya, besar pinjamannya. Apa lagi? Pengalamannya dia sama. Iya, besar lagi. Dan bunganya itu sendiri, ya kan? Udah paham kan tentang yang kemarin kan ya? Sudah, Bu. Kemarin sudah menghitung juga dalam soal-soal dan permasalahannya. Nah, sekarang kita mau tahap supaya kalian bisa untuk bagaimanakah bunga itu di bunga tunggal dan bunga itu dalam pinjaman dan investasi. Nah, ibu sudah membagi kelompok untuk kalian sendiri, membagi kelompok, ya. Oke. Nah, tujuannya di sini kita akan melanjutkan. Kalian sudah dapat mengidentifikasikan, kalian sudah menggunakan, sudah membandingkan. Nah, sekarang akan membandingkan perhitungan bunga tunggal dan bunga majemuk itu dalam konteks pembelian alat produksi, sehingga kalian dapat memiliki kesadaran finansial ke depannya itu dan dapat bisa untuk mengambil keputusan ya secara bijak dan profesional. Jangan nanti masing-masing mau minjem, mau dapat duit, ya kan? Yang penting mau usaha, ternyata setelah perhitungannya cuma perlu 50 juta. Kalian minjem aja gitu 100 juta, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kita harus benar-benar, kalian harus bisa ngambil keputusan. Mana nih yang mau kalian pakai? Harus meminjam kah? Yang manakah? Tawaran itu pasti akan banyak nanti kalau kalian pada saat kalian mau mulai usaha itu akan banyak tawarannya. Ada yang ini bunganya kecil atau per hari. Nah, kalau itu namanya pinjol, ya kan? Jangan sembarangan. Ya harus tahu cara mengambil keputusan. Nah, untuk di kontekstualnya artinya kayak pembelian alat produksi tadi, kayak si Alex tadi, ya. Saya mau beli kamera yang profesional yang sepanjang berapa meter, terus drone, ya kan? Drone, terus tripod, camcorder. Nah, kayak gitu, itu mungkin kita perlu ada perhitungan-perhitungannya. Seperti itu ya. Understand kan? Oke. Nah, lalu jadi di sini tugas kalian itu nanti ibu akan memberikan skema ya, skema. Di sini ada 3 kelompok, berarti ada skemanya. Kalian akan membuat cerita. Ini sebelumnya itu di dulu deh. Nah, ada yang warna kuning, ada yang warna orange, ada yang warna hijau. Jadi ibu bikin sekarang. Siapa yang langsung cepet-cepetan ya, boleh ya? Yang mau warna kuning? Oke, kelompok orange. Untuk kelompok orange. Orange oke, kelompoknya ready. Dan hijau berarti kelompoknya sis ya. Jadi ada untuk kelompok kuning itu si Alex, kalau orange si ready kelompoknya. Dan ini adalah kelompoknya sis itu bagiannya hijau. Ada kasus-kasus pilihan yang kuning itu pinjaman ya, pinjaman. Ada yang kredit, ada juga tentang pinjaman. Di sini ada berapa? Duitnya berapa? Bunganya. Ada yang bunganya beda, tahunnya sama. Ada yang tahunnya sama, bunganya beda. Ada yang kalau misalnya bunganya berbeda ya, di sini bunganya sama. Bunga tunggal dan bunga majemuk itu sama, tapi tahunnya ternyata berbeda. Nah di sini juga duitnya banyak banget, ini mau minjem 150 juta. Itu nanti harus ya. Seperti apa? Kenapa diajar? Aku sampai diajar bonusnya. Oh diajar. Kita tahu apa? Kalau bisa ya, di 150 juta sudah pakai dengan baik. Oke, dan nanti kalau kita mobil, ya nanti masukin. Oke, dia itu mau ya. Sama? Ya? Kamu sendiri, lihat dulunya. Ya Bu, tadi kami lagi kerja. Jangan kamu sendiri, itu tentang apa nih? Tentang bagaimana sendiri ya? Itu. Oh, lain katanya. Dari mana kamu coba cari aplikasi pinjaman nanti ya? Nanti coba dibicarakan dengan teman-temannya. Anggap ini misalnya kalau kalian buka usaha, perlu diskusi ya, perlu kolaborasi. Jadi pilihannya memang harus diskusi. Oke? Baik Bu, Oke, kalau sudah selesai kampanye nanti kirim ke grup kelas aja ya.
Ya, aja. Sambil, Pak. Boleh, siapa yang jadi operatornya? Siapa yang mau menjelaskan? Oke, silakan. Bacain aja nanti yang ada di sana. Nah, boleh, silakan. Mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 3. Ini kami mencoba untuk mengelola uang. Jadi setelah tamat nanti kami berusaha untuk membuka usaha jasa foto dan pembuatan video. Salah. Beneran. Beli mobil second. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusi kami tentang peminjaman. Jadi nanti setelah tamat sekolah nanti kami akan membuka usaha rental, ya. Kami akan rencananya membeli mobil second. Itu seharga 150 juta. Mobil apa tuh, Sis? Itu mobil, pokoknya mobil yang buat operasional, Pak. Avanza mobilnya ya. Itu dengan peminjaman retenir dengan bunganya 10%. Nah, tapi kalau kami ke bank Sumsel, itu bunganya tuh 8%. Nah, Dua deh. Yang mana yang dipilih sama refleksi? Mereka pilihnya. baik, kesimpulan dari kelompok kami akan meminjam dengan bunga majemuk dengan 10% per tahun selama 5 tahun karena per tahunnya lebih murah dibandingkan dengan bunga tunggal, ya. Kemudian refleksinya kami pelajari bunga karena sangat berguna jika kami sudah terdesak dan butuh pinjaman dan investasi. Oke, baik. Ada masalah? Oh, boleh silakan Bu Reni. Artinya nggak usah minjem lah, orang nggak terdesak kok. Oh. Ini kami berusaha umpamanya nantinya. Oke, ada yang ditanya tadi? Jadi, oke. Udah ya? Ya. Silakan. Tunggu kan teman-temannya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, baik ya. Oke sekali. Nah, kita sekarang sudah masuk ke tahapnya di sini. Jadi, Ibu harap pada saat kalian sudah dihadapkan pada suatu peristiwa, saat kalian perlu yang namanya pinjaman, kalian buka usaha, berlakulah bijak, ya. Jangan langsung ada tawaran terima. Kalian sudah tahu proses perhitungannya, jadi harus tahu juga untuk kedepannya apa yang harus dilakukan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Sebelumnya berarti Ibu ada terakhir yang ingin Ibu tanyakan, bagaimana menurut kalian materi ini untuk kehidupan kalian sehari-hari? Oke, boleh silakan Tri. Bu, saya tuh bingung sama takut, Bu. Oh iya, apa? Pak Guru Agama Sumardi Iya. itu menjelaskan bahwa bunga itu haram riba gitu. Jadi takut tuh gimana, Bu? Dosa Bu. Ya. Ada nggak Bu yang pinjaman tanpa bunga itu? Pinjaman tanpa bunga ada ya. Nah, kalau secara ini nanti ada yang syariah, ada bank-bank yang ada syariahnya. Ya, di sini kita hanya belajar supaya kalian itu bisa dapat mengambil suatu kesimpulan, ya. Bisa berlaku bijak karena kalian anak SMK kedepannya nanti mau jadi seperti apa, kalian yang menentukan. Paling tidak kalau udah tahu ini dan kalian merasakan kalian itu kan hasilnya jadinya kayak gimana? Minjemnya 150 juta, bayarnya berapa? Gitu kan? Itu kira-kira mencekik kalian atau tidak? Nah, itulah yang harus benar-benar menjadi tadi. Memang kalau secara agama udah kita ngomongin ya kan, tapi ya tadi. Jadi kalianlah yang harus bisa untuk kedepannya mau seperti apa. Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Baiklah, that's it for today ya. Untuk minggu depan kita akan lanjut ke bagian setelah ini ya. Ada bagiannya itu di Oke, untuk selanjutnya minggu depan kita akan ulangan ya. Ulangan untuk yang ini tadi hasil kalian untuk bagian ini sudah Ibu nilai untuk di bagian formatifnya di bagian presentasi. Bisa dipahami ya? Berapa soal, Bu? Nanti mungkin soalnya itu spesial ya untuk pemahaman kalian.
Baik Bu Cindy, gimana perasaannya setelah mengajar anak kelas properti KP tadi? Alhamdulillah lega Pak, udah jadi sudah terlaksana dengan Iya. baik. Baik sekali. Mantap. Nah, menurut Bu Cindy, dari pembelajaran tadi, bagian mana yang paling berhasil gitu? Kayaknya pada saat mereka tadi berdiskusi kelompok membuat cerita itu ya, ceritanya macam-macam, seru-seru. Dan juga saat mereka berpikir apa nih yang harus saya pilih kayaknya gitu ya. Jadi di situ tuh mereka kayaknya sudah mulai berpikir, oh kayaknya saya harus ini, oh saya harus seperti itu, kayaknya seru deh Pak. Ya, tadi kan saya melihat nih aktivitas murid-murid Ibu sangat antusias sekali gitu Iya. kan. Bertanya, kemudian mereka ada yang mau usaha ini, mau usaha itu. Jadi malah ada yang mau usaha rental mobil second gitu ya. Iya, Pak. Gitu kan. Itu menandakan bahwa murid-murid Ibu sudah mulai merasa sangat menyatu dalam pembelajaran ini. Nah, karena kan terlihat pembelajaran mendalamnya kan terlihat ya Ibu ya. Nah, gitu. Baik Ibu. Menurut Ibu, apa yang akan Ibu lakukan di pembelajaran berikutnya nih kira-kira? Menurut saya itu nanti tadi kan diskusi kelompoknya sebenarnya masih kayak ada kurang sedikit ya Pak ya. Ya. Dalam hal tadi ada beberapa anak ada yang main HP sendiri, jadi ada juga yang diem bengong kayak gitu karena temennya. Jadi mungkin kalau untuk kedepannya kayaknya saya akan kan habis ini materinya anuitas, saya akan coba mungkin bermain role play langsung. Role play. Ya kalau role play itu kan mungkin mereka bisa simulasi secara langsung kayak gitu. Kayaknya lebih asing mungkin ya. Jadi kayak berarti semuanya dapat perannya sebagai apa, jadi nggak diem nggak main HP aja. Ide yang sangat baik lah. Keren lah kalau role play seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Oke, menurut Ibu kira-kira apa yang akan Ibu tingkatkan nih biar anak-anak tadi, siswa-siswa atau kita sebutkan murid-murid tadi berpikirnya lebih kritis? Ya, tadi berarti kita akan kasih tentang pembelajaran berbasis masalahnya. Ya. Iya. Mereka harus lihat pembelajarannya perpanjangan kita akan ambil dengan cara kalau tadi juga tambahan berbasis masalah, jadi mereka bisa berpikir ke depannya itu mereka tuh harus seperti apa. Nah, oke lah, mantap lah Bu Cindy. Terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Setelah pembelajaran tadi, saya sangat mengapresiasi sekali praktik pembelajaran yang sudah Ibu Cindy laksanakan di kelas properti KP. Semoga di pembelajaran berikutnya Ibu Cindy lebih semangat dan siswa juga lebih aktif semuanya. Siap, Oke Ibu ya. Oke Pak. Baik. Nah, kebetulan karena sudah tadi Ibu Cindy, saya minta tolong tanda tangan Ibu Cindy ya. Oke boleh Pak. Biar dokumentasi kita lebih administrasinya lebih bagus. Oke, ini Ibu Cindy. Iya, oke. Saya tunggu ya. Ya. Nah, dia Bu ya. Ya, kasih ya Pak ya. Sama-sama. Oke. Ya Pak, permisi dulu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.